Beragam informasi penting dan menarik serta peristiwa kriminal dan hukum selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus gratifikasi. Praktek gratifikasi diduga telah diterima Rafael selama 12 tahun melalui kewenangannya selaku pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut KPK, nilai gratifikasi yang diterima Rafael mencapai $90.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar. KPK mengungkap, gratifikasi senilai 1,3 miliar tersebut diterima Rafael melalui perusahaan konsultan pajak miliknya bernama PT Arta Mega Ekandana. Mulanya, pada 2005 silam, Rafael diangkat menjadi penyidik pengawal negeri sipil atau PPNS. Dengan jabatan tersebut, dia bertugas meneliti dan juga memeriksa temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu pada 2011, Rafael diangkat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan, Pajak di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1. Saat itulah Rafael diduga mulai menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan atau wajib pajak yang mengalami permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan kepada negara. Dari hasil pemeriksaan awal, Rafael aktif mengarahkan perusahaannya untuk menawarkan jasa konsultasi pajak ke para wajib pajak yang tersandung persoalan perpajakan. Namun demikian, sumber gratifikasi Rafael diduga tak hanya dari perusahaannya. Nilai total gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi deposit box senilai 32,2 miliar yang kini telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Selain itu, KPK juga telah menyita sejumlah barang mewah dalam operasi penggeledahan di kediaman Rafael. Di antaranya 2 dompet, ikat pinggang, 1 jam tangan, 68 tas bermerek mewah, 29 perhiasan, dan juga 1 sepeda. Atas kasus yang menjeratnya, Rafael ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Setelah ini kita akan membahas aksi sadis dilakukan dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sobat Vonis, informasi kriminal kali ini datang dari Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Aksi sadis dilakukan dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Slamet Tohari alias Mbak Slamet ditangkap Polres Banjarnegara akibat penipuan dan pembunuhan yang dilakukan kepada belasan pasiennya. Kasus ini terungkap ketika pelaku melakukan pembunuhan kepada PO warga Cilandak, Sukabumi, Jawa Barat. PO menjadi korban pembunuhan. Diawali perkenalannya dengan Mbah Slamet di media sosial Facebook yang menawarkan penggandaan uang. Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto mengatakan, Mbah Slamet melakukan praktek perdukunan penggandaan uang tak sendiri
melainkan bersama tersangka lain berinisial BS, seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah. RS bertugas mengiklankan dan juga mencari target korban melalui halaman media sosial Facebook. Setelah menemukan target, BS kemudian bertugas mempertemukan korban dengan tersangka dengan iming-iming penggadaan uang hingga miliaran rupiah. BS lalu mempertemukan PO dengan Baslamet. Dari pertemuan itu membuat korban tertarik untuk memberikan uang. Berkali-kali korban menagih pelaku untuk memberikan hasil pelipat gandaan uangnya. Lantaran kesal terus-menerus ditagih oleh korban, tersangka akhirnya membunuh korban dengan cara memberikan minuman yang telah dicampur racun potas dengan dalih ritual. Korban akhirnya meninggal dan dikuburkan di Jalan Setapak. Selain PO, ada 10 jenazah lainnya ditemukan di kebun milik Mbah Slamet. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 UHAP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Setelah ini kita akan membahas anggota DPRD Sumatera Utara curi jam tangan. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah... Sobat Fonis, berita penutup kali ini akan mengulas seorang anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan bernama Anwar Sanik kedapatan mengambil jam tangan karyawan toko elektronik di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 30 April 2023. Terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video, Anwar terlihat mengenakan kemeja putih, tengah berkeliling toko, lalu mengambil jam milik korban bernama Novi bermerek Galaxy Watch. Merasa menjadi korban, Novi melaporkan Anwar ke Polsek Medan Baru. Ketika hendak dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak ternyata telah bersepakat untuk berdamai. Anwar mengaku hilaf, terbawa tanpa sengaja karena pegawai toko mengatakan jam tangan itu miliknya. Anwar telah meminta maaf kepada korban dan berharap agar peristiwa itu tidak dibesar-besarkan karena terjadi secara spontan dan itu di luar kontrol kesadarannya. Itu dia informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di website kami di fonis.id dan juga di channel YouTube kami Fonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.